Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi, summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina, thumma liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kata musannif pengarang rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Telah memulai oleh musannif. Musannif ini pengarang kitab ini namanya musannif. Akan karangannya dengan dimulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa musannif memulai karangannya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim? Karena yang pertama alasannya mengikut akan segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anbiya-Nya, para nabi-nabi. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para nabi-nabinya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah begitu, maka pengarang mengikut bertabarruk sebagaimana dimulai Allah atas menurunkan kitabnya kepada para nabinya diawali bismillah, maka pengarang juga pun mengawali karangannya ini dengan menyebut bismillah atau menuliskan bismillah juga. Dan kepada segala anbiya-Nya dan segala rasul-rasulnya yang adalah mereka semulia-mulianya itu Quran, semulia-mulia kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada segala nabi-nabi dan rasul-rasulnya adalah Al-Quranul Karim. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan begini: semua kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabinya itu disimpul maknanya dalam Al-Quran. Al-Quran itu penyimpul, maka dia terakhir diturunkan Allah kepada nabi yang terakhir. Dan seluruh makna Al-Quran itu tersimpul di dalam Fatihah, surah Fatihah. Maka surah Fatihah itu simpulan dari seluruh Al-Quran. Maka disebut surah Fatihah itu Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Dan surah Fatihah itu
tersimpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim tersimpul di huruf ba-nya. Ba-nya tersimpul pada titik yang ada di bawah. Apa ini maksudnya? Kita kalau mau nulis mula-mula apa dulu? Kalau kita mau nulis apa dulu? Ya dititikin dulu, letak baru. Kan itu. Nah, kalau nggak nitik, apa mau ditulis? Paham? Kalau kita nulisnya dititik dulu, kena dulu ke kertasnya, nak, baru orang nulis huruf opo ya. Alif tinggal tarik ke bawah, ba tinggal gini, nah, kan gitu. Nah, nitik dulu, tek. Maka tersimpul di titik di ba, tapi dia punya makna yang lain. Apa maksudnya? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Ngerti maksud? Depan belum? Bi denganku, kata Allah, telah terjadi apa yang sudah terjadi. Bi pakai ya itu, denganku pula lah akan terjadi. Kok akan Pak Ustadz? Yakunu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya lil istiqbal, untuk masa yang akan datang. Kalau kana fi'il madi, maknanya sudah berlalu. Makanya denganku telah terjadi, karena fi'il madi. Apa yang sudah terjadi, dan denganku pula lah akan terjadi apa yang akan terjadi. Artinya apa? Apapun yang terjadi, baik yang sudah maupun yang akan terjadi, semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan qudrat dan iradat Allah. Ada ya, Bu? Maka kita jangan sombong, jangan kita ngeklaim. Apa ngeklaim? Ngaku-ngaku apa? Ini kalau enggak aku, nah itulah. Klaim itu hakikatnya enggak gitu. Zohirnya kayaknya kita, tapi hakikatnya bukan kita. Maka kita jangan tertipu melihat dengan pandangan mata yang lahir, sementara pandangan mata hati kita kosong atau mungkin gelap. Kita nggak kenal Allah di sini. Karena hati kita nggak kenal Allah, hati kita kurang ngecas imannya, maka kita pikir itu kita yang bikin. Kita pikir karena kita yang menghendaki sehingga dia terjadi. Padahal ada Sang Maha yang berkehendak, Sang Maha yang berkuasa. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pun kita mau, kalau Allah nggak mau, apakah itu bisa terjadi? Buktinya banyak. Nggak usah orang lain, kita aja lah. Ada nggak yang kita inginkan ternyata nggak terjadi? Ada? Ada apa banyak? Banyak yang kita punya keinginan. Bahkan bukan cuma kita inginkan, kita usahakan lagi sebab berhasilnya. Ternyata nggak berhasil. Di situ pahamlah kita bahwa kehendak kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang kita ingin. Dari situ pahamlah kita, kuasa kita mengusahakan sebab-sebab keberhasilan, ternyata bukan dia yang menghasilkan. Yang menghasilkan itu ada sang kehendak yang lain, sang berkuasa yang lain yang mengatur kehidupan ini. Siapa dia? Allah. Maka tundukkan kita sama dia. Jangan sombong kita. Disinilah kita perlu doa.
Doa itu apa? Nuntut sama Tuhan gitu. Ya Allah, untuk bikin ini usahanya ya Allah, mana janjimu ya Allah, gitu-gitu. Wah, bisa. Apa makna doa? Hakikat doa itu apa? Kita selalu salah karena berdoa. Makanya banyak orang doa kayak setengah maksa sama Tuhan. Ya Allah, emang Tuhan nggak tahu kita punya hajat? Tahu ya Bu? Emang Tuhan nggak tahu kita butuh? Tahu. Apa Allah nggak kuasa untuk menyampaikan kebutuhan kita? Kuasa. Lalu kenapa kok maksa? Doa kita bukan kasih tahu sama Tuhan bahwa kita punya kebutuhan. Doa kita itu bukan menuntut seolah kita punya hak untuk supaya ditunaikan Allah, hak kita. Enggak. Makna hakikat doa itu adalah menunjukkan bahwa kita lemah di hadapan Allah. Menunjukkan kelemahan. Orang minta itu kan berarti lemah. Kalau dia kuat, ngapain minta? Maka doa itu cuma menunjukkan kelemahan. Adapun hakikat yang terjadi bukan karena doa kita ini. Maka ibu jangan salah paham. Ketika ibu berdoa, tiba-tiba besok terjadi. Terus ibu salah paham. Di mana salah pahamnya? Hebat juga doaku ya. Kok doa kita yang dihebatkan, bukan Allah yang ngasih? Loh. Nah, itulah kita suka salah paham. Udah doanya salah paham, dikasih salah paham lagi. Bukan, nggak ada doa yang hebat. Nggak usah kita minta pun. Kalau yang kita minta itu, kalau yang kita inginkan itu ada dalam ilmu Allah Ta'ala, terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Nangis merintih-rintih sama Allah Ta'ala. Kalau yang kita minta itu nggak ada dalam ilmu Allah, terjadi? Nggak terjadi. Semua yang akan terjadi itu sesuai dengan apa yang ada dalam ilmunya Allah. Karena ilmu Allah itu inkisab. Mau ngaji tauhid kita. Apa inkisab itu? Tersingkap. Jelas, sejelas-jelasnya. Nggak ada yang sama Allah. Kalau ilmunya manusia, prediksi. Apa prediksi? Apa prediksi? Dikira-kira. BMKG, ibu tahu BMKG? Badan Meteorologi dan Geofisika. Itu ilmu pengetahuan kaleng-kaleng, apa ilmu pengetahuan yang memang berdasarkan riset pengetahuan. Enggak kaleng-kaleng, Bu. Apa kaleng-kaleng? Asal-asalan. Enggak. Itu pengetahuan yang memang sudah diteliti sedemikian rupa. Ketika mereka ingin memberitakan cuaca besok, judulnya apa? Kepastian cuaca, gitu. Hah? Enggak ya? Apa? Perkiraan. Dulu apa dulu? Ramalan. Dulu ramalan cuaca. Kok ngeramal kesannya kok kayak dukun-dukun gitu. Kita kan bukan ilmu dukun, kita ilmu pengetahuan. Kayaknya beda dasar pijakan kita sama dukun. Kalau dukun ngeramal. Ini kalau garisnya gini-gini, biasanya nek akeh duit nggak kurang blonjo. Iya ya. Semua paling ngeramal begitu. Baik. Ini enggak ilmu pengetahuan. Sehebat apapun mereka dengan pengetahuan mereka berdasarkan alat-alat canggih mereka nggak berani bilang kepastian. Tetap perkiraan, diperkirakan cuaca besok begini. Nggak berani. Kenapa? Karena mereka sadar ilmunya manusia. Sesuatu yang didapatkan dengan pengetahuan manusia
masih mungkin bisa meleset. Walaupun melesetnya mungkin persentasenya kecil. Nah, rata-rata yang diperkirakan mereka itu betul nggak, Bu? Tuh, di sini terjadi hujan gini-gini. Itu kita bilanglah misalnya 80%, ya 20% kemungkinan melesetnya. Namanya ilmu pengetahuan. Nah, kalau banyakan melesetnya jadi tidak, udahlah dicoret aja lah, nggak usah lah. Masa ilmu apa itu? Banyakan salahnya dari betulnya. Namanya ilmu pengetahuan, teknologi itu pasti lebih kemungkinan benarnya daripada salahnya. Tapi tetap memastikan mereka nggak punya keberanian untuk itu. Tapi kalau ilmunya Allah pasti. Kok pasti Ustaz? Ya kalau sampai nggak kejadian seperti yang dalam ilmu Allah, berarti ilmu Allah meleset. Yang Allah tahu malam ini hujan, ternyata nggak hujan, berarti Allah hakikatnya tidak tahu kalau tidak hujan, karena yang tahu Allah hujan. Ternyata nggak hujan, meleset ilmu Allah. Mungkin ilmu Allah meleset. Kalau ilmu kita meleset mungkin nggak? Mungkin, karena kita berdasarkan perkiraan, berdasarkan kebiasaan. Kalau kayak gini biasanya kayak gini, rupanya ini nggak seperti biasanya, meleset. Wajar, namanya ilmunya manusia. Coba ilmu Allah kan nyata, jelas sejelas-jelasnya, tersingkap semuanya. Yang sudah terjadi ya Allah tahu, yang sedang proses terjadi saat ini ya diketahui Allah. Ibu duduk di sini ditahu ya Allah nggak? Tahu Allah nggak? Yang ngantuk malam ini ngaji tahu nggak Allah? Nah, mulai nyindir nih. Nah, tahu Allah. Yang dalam hatinya cakep-cakep, kira-kira kok berhentinya jam berapa ya? 10 barangkali ini. Tahu Allah. Umpama ada begitu dalam hati ibu. Tahu semua. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Bahkan apa yang akan terjadi pun Allah tahu. Dan apa yang akan terjadi itu sebagaimana yang dalam ilmu Allah persis. Tidak ada meleset sedikit pun, nggak ada meleset. Pasti terjadi. Karena kalau tidak, rusak ilmu Allah Ta'ala. Rusak ilmu Allah mustahil. Makanya Ibu, kalau sudah ini, cuma ini kan rahasia ya. Tahu kita yang dalam ilmu Allah? Tahu. Terus bisa kayak gini. Pak, kok Bapak nggak kerja hari ini? Udahlah Bu, tadi malam kan udah dikaji sama Pak Ustaz. Kalau ada dalam ilmu Allah Ta'ala rezeki kita pasti datang. Kalau nggak ada, nungging aku pun nyarinya jungkir balik. Nggak akan ada rezeki kita. Udah tenang aja. Yang terjadi bukan yang kita usahakan. Kan gitu kata Pak Ustaz. Yang terjadi apa yang dalam ilmu Allah. Oleh karena itu nggak usah heboh-heboh kali. Kayak Bapak aja, santai-santai aja. Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ayo. Kan betul ya. Yang dibilang Bapak itu betul nggak? Jungkir balik kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau memang tidak yang dalam ilmu Allah, kira-kira terjadi nggak? Enggak. Cuma duduk santai, telepon-teleponan ya. Ya, antar barang kemari. Rupanya memang dalam ilmu Allah Ta'ala ada rezekinya. Cuman rezeki main telepon-telepon aja. Ya, transfer kemari ya. Oke, siap. 100 juta. Ada dalam ilmu Allah, tak jungkir balik deh. Betul nggak itu? Betul. Lalu kenapa kok ibu bilang salah tadi Bapak itu? Ayo. Di mana salahnya? Iya, salahnya di mana? Nggak mau usaha. Emang kalau usaha terus datang, kalau dalam ilmu Allah nggak ada. Ayo. Iyalah, usaha dulu. Memang kalau diusahakan, tapi dalam ilmu Allah nggak ada.
Gitu. Jawabannya nggak pas itu. Sing pas jawabannya. Pak, dari mana Bapak tahu yang dalam ilmu Allah Ta'ala itu ada atau nggak ada rezeki kita hari ini? Yang tahu kan cuma Allah. Kita kan nggak tahu. Emang Bapak tahu hari ini berapa rezeki Bapak? Dapat atau nggak dapat? Tahu? Nggak tahu. Lah, kok itu jadi saudara? Yang tahu kita apa? Kita disuruh Allah usaha ngono loh, Bu. Yang tahu kita disuruh Allah usaha. Soal yang dalam ilmu Allah Ta'ala itu nggak kerjaan kita, itu kerjaan Allah menjadikan apa yang dalam ilmunya. Yang menjadi kerjaan kita menjalankan perintah Allah untuk berusaha. Apa memang perintah Allah? Qul, katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kamu harus bekerja menurut skillnya. Skill itu bahasa Arab, menurut apa? Keahlian masing-masing. Itu disuruh. Yang disuruh Allah apa? Kerja. Usaha. Soal dapatnya berapa? Itu bukan dari karena usaha kita. Nah itu jangan klaim. Tadi kaji awal kan gitu kan, jangan klaim, jangan ngaku-ngaku. Yang dapat berapa, hasilnya apa, itu dijadikan Allah, bukan sesuai usaha kita, tapi sesuai yang ada dalam ilmunya Allah. Jelas Ibu? Jelas. Jadi kalau begitu, seriuslah kita bekerja, bukan untuk hasil. Seriuslah kita bekerja menjalankan perintah Allah. Sama aku bekerja sama sholat nggak ada bedanya. Sholat sama aku menjalankan perintah Allah, kerja pun dalam kerangka menjalankan perintah Allah. Soal dapatnya berapa, itu bukan kerjaan aku, itu kerjaan Allah. Allah yang menjadikan berapa hasil untukku sesuai yang ada dalam ilmunya. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, innalillah. Dan makanya dia tidak berkurang syukurnya dengan berubah rezeki yang dikasih Allah. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Sedikit, urusannya mana cukup. Nggak gitu. Syukur dia dikasih sedikit sama banyak itu tidak merubah hati dia. Kenapa? Karena itu anugerah dari Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah menjadikan apa saja yang dia kehendaki. Bukan sesungguhnya Allah menjadikan apa yang kamu kehendaki. Jadi tukar ayatnya. Kita mau nukar-nukar ayat, maunya bisa jangan segini lah, ini jadi bisa untuk ini kan, mau ditukar ayat tadi kan. Innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah menjadikan ma itu isim mausul, itu kalimat umum, apa saja, tanpa terkecuali. Sesungguhnya Allah menjadikan apa saja yang mungkin terjadi, tapi yurid sesuai dengan yang dia kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kita maunya yang dibikin Allah macam mana yang kita mau, bukan macam mana yang Allah mau. Lah kalau macam mana yang kita mau, terakhir awak ngatur Tuhan. Lah kalau kita ngatur Tuhan, wes jadi Tuhan aja sekalian awak. Ayo, selama ini kayak mana kita nih?
Nah, tanpa sadar ya. Nah, makanya di sini kita su'ul adab kepada Allah Ta'ala. Ketika kita tidak bisa menerima yang diberikan Allah, itu su'ul adab. Berarti kita menginginkan supaya Allah menjadikan seperti yang kita mau, padahal Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya yang dibikin Allah seperti yang Allah mau, bukan seperti kita. Ya udahlah, dapat banyak, yo alhamdulillah. Cocok yang dikasih Allah, disikapi dengan syukur. Nggak cocok seperti yang kita mau, disikapi dengan sabar. Syukur dan sabar itu seiring. Hidup ini kan cuma dua, nggak banyak-banyak. Ada yang cocok macam mana kita mau, ada yang nggak cocok macam mana kita mau. Kan cuma dua itu aja, Boy. Ada yang lain? Nggak ada kan? Maka ketika cocok syukurlah, ketika nggak cocok sabarlah. Kenapa kita syukur? Karena kita sadar yang ngasih Tuhan, bukan usahaku. Kalau usahaku nggak perlu aku terima kasih sama Allah. Tapi karena aku tahu bahwa ini hakikatnya Tuhan yang bikin, maka aku bersyukur kepada Allah. Gitu juga, kenapa yang nggak cocok terjadi kita sabar? Karena kita pun tahu, bukan karena usahaku, tapi karena hakikatnya Allah. Nah, Allah kasih seperti ini sama aku, Allah ingin uji sejauh mana aku sabar atas apa yang diberikan Allah. Nah, ujian hidup ini kan cuma dua, syukur, sabar. Syukur, sabar. Cuma itu ya. Iya. Maka kalau kita berada di antara dua ini, hidup kita jadi indah. Maka kana makana wabi yakunu mayakun. Itu kesimpulannya. Nah, kalau kita sadar ini semua, ya udahlah. Sikap kita dalam hidup ini tidak lain cuma apa yang diperintahkan Allah sama. Udah itu aja. Soal apa yang akan terjadi itu sesuai dengan qudrat dan iradah Allah, sebagaimana apa yang dalam ilmu Allah. Dan makanya ke depan soal rezeki kita disuruh bertawakal kepada Allah. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wahai orang-orang yang beriman, fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu benar orang yang beriman. Maka tawakal, berserah diri sama Allah, itu sebagai ukuran sejauh mana kita beriman kepada Allah. Makin mantap tawakalnya sama Allah, menunjukkan dia itu orang yang makin kuat imannya sama Allah. Sudah saya ceritakan kisah Siti Hajar waktu ditinggal Nabi Ibrahim. Udah kok. Di mana saya ceritain? Oh, bukan di sini ya? Baik, saya ceritakan sedikit. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa istrinya, bawa anaknya Nabi Ismail masih bayi. Awal ceritanya gini loh, Bu. Nabi Ibrahim kan nikah sama Siti Sarah. Lama nggak punya anak, ya Bu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah diberikan hadiah oleh seorang raja, seorang pembantu. Itulah Siti Hajar. Hiduplah bersama dengan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Karena nggak dikarunia anak udah sekian lama, Siti Sarah ngomong gini sama suaminya, Bang, udah lama nikah sama aku nggak punya anak. Umpama Abang mau punya anak, barangkali bisa dari istri yang lain, nikahlah Bang, apa-apa, aku ikhlas kok Bang. Oh, Ibu bisa kayak Siti Sarah. Insya Allah bisa ya. Tapi Bang, perempuan yang kurekomendasi Bang, Siti Hajar aja Bang. Kenapa? Karena dia selama ini kan bersama dengan kita. Aku tahu karakternya seperti apa. Kalau dapat yang lain Bang, aku takut nanti aku tergeser Bang.
Ada kadang-kadang itu istri kedua lebih menguasai, Bu ya. Tuh. Lama-lama kegeser istri pertama. Lama-lama diceriin sama lakinya. Itu makanya buat istri-istri pertama ini nggak ngasih izin lakinya kawin lagi. Tapi Siti Sarah nggak tahu dia karakter Siti Hajar. Nah, atas persetujuan Siti Sarah nikahlah sama Siti Hajar. Nggak lama setelah menikah hamil. Kemudian punya anak. Perempuan walaupun ngasih izin tetap yo perempuan. Ibu, nengok Siti Hajar tuh punya anak. Gitunya pasti ada. Walaupun istri Nabi. Nah, Allah kan maha tahu ya, Bu. Ini kalau dicampur terus-terusan gini, maulah Siti Sarah tersiksa hatinya. Akhirnya diperintahkan Allah. Ini desain Allah loh, Bu. Dibawalah Siti Hajar sama anaknya Nabi Ismail ya, ke satu tempat. Itulah Mekah sekarang. Tapi nggak lama setelah itu Siti Sarah pun hamil. Padahal lama nggak hamil. Mungkin berkah ngasih izin itu kali ya, Bu ya. Boleh juga lah dicoba, mana tahu. Tapi kalau ternyata udah pun dicoba enggak juga, ya memang itu kehendak Allah. Ini kan mana tahu bisa kayak Siti Sarah. Begitu diizinkan, dia nyusul hamil juga. Tapi jangan saya jadi ukurannya, Bu ya. Kata Ustadz kayak gitu. Tahu-tahu nggak punya anak juga, udah nikah. Wah, Ustadz bohong enggak. Ini kan mana tahu. Berkat ikhlasnya itu dikasih. Maka Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Hajar, Nabi Ismail. Dari Siti Sarah, Nabi Ishak. Dibawalah Siti Hajar ke satu tempat yang sekarang dikenal dengan kota Mekah. Ya Allah, Bu, dulu waktu masih Nabi Ibrahim bawa istrinya ke situ, Mekah itu ya gurun padang pasir, nggak ada rumah, nggak ada pohon, nggak ada sumber mata air, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Jadi makanan yang ada mana? Yang dibawa. Namanya bawa makanan, Bu, dalam musafir kan nggak bawa satu truk, Bu. Dulu pun nggak ada truk. Seberapa yang bisa terbawa? Minum pun yang nggak bawa sampai satu apa? Isi ulang itu apa? Satu galon mobil itu ya? Enggak lah, satu mobil, satu tangki. Dulu nggak ada tangki mobil segitu, nggak segitu yang dibawa. Ya seberapa yang bisa terbawa. Dah, setelah beberapa hari berada di situ dibikinlah rumah lah kadarnya. Dah. Namanya seorang nabi, seorang rasul, masa ya nunggu istrinya, anaknya aja. Ya nggak mungkin, dia punya tugas seorang rasul apa? Berdakwah. Allah perintahkan supaya tinggalkan anak istrinya di situ. Nabi Ibrahim harus berdakwah. Dia pergi. Nah, ketika pergi meninggalkan istrinya, setelah beberapa hari dikondisikan di situ. Wajar kalau istri nanya, ya Bu? Wajar. Siti Hajar bertanya, kalau bahasa kitanya kira-kira gini, Bang, kami kok ditinggal di sini, Bang? Nabi Ibrahim nggak bisa jawab. Orang jawab ngomong apa deh, diem aja. Kalau dia bilang Allah gitu kan, takutnya nyalahi Allah pula nanti. Ya dia diem. Bang, kami kok ditinggal di sini, Bang? Ya nanyanya sih sama, sikap Nabi Ibrahim masih sama, dia dirubah pertanyaannya. Bang, Allahkah yang menyuruh kami supaya tinggal di sini? Baru Nabi Ibrahim jawab, pun nggak banyak-banyak jawabannya. Iya, begitu ya wis menengkelakep. Nggak banyak cerita, nggak banyak nanya, dia pun diem. Ya udah, ditatap suaminya pergi. Habis itu dia bersama anak di tempat yang sepi, yang kalau jerit terjadi apa-apa orang yang sing krungu loh, Bu. Nggak ada yang dengar. Kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bisa nolong. Makanan habis, mau dicari di mana? Gurun padang pasir. Air habis, mau dicari air di mana? Sumber mata air pun nggak ada. Ketika itu, kalau Siti Hajar pakai pikiran,
pakai logika, mati berdiri, Bu. Stres. Kenapa stres? Makanan cuman ala kadarnya. Lah kalau habis di mana nyarinya? Itu bukan wilayah yang biasa dilewati mereka, enggak. Wilayah yang asing. Minuman habis dari mana? Coba, apa enggak stres itu? Alah, ibu aja. Umpama ditinggal bapak 1 bulan, padahal dikasih duit untuk bisa beli beras, dikasih duit untuk bisa beli segala macam kebutuhan. Sebulan bapak nggak pulang, tapi piginya nggak jelas. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Oh jelas Pak Ustadz, tapi asal ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Bisa nggak? Bisa, padahal stok ada. Apalagi nggak ada stok. Alah, kalau umpama ibu jadi Siti Hajar waktu itu, begitu ditinggal sama Nabi Ibrahim, Bang, kenapa kami tinggal ini, Bang? Gila, Bang. Gitu, Bang. Ada, Bang. Di gurun padang pasir kayak gini, nggak ada siapa-siapa, kami tinggal sini. Mau. Tangkap sekele, tarik. Nek aja lungo. Gitu ya, Bu ya? Iya, saya yakin begitu. Kalau nggak nangis ngecol-ngecol. Kayak Cakali. Iya, betul loh, Bu. Ini nggak cipta main-main, ini cipta nyawa loh. Tapi Siti Hajar karena keyakinannya sama Allah tuh kuat luar biasa. Ketika dikatakan, Allah kah yang menyuruh kami tinggal di sini? Ya, begitu iya, ya udah diam. Keyakinannya sama Allah tuh udah putus. Nggak ada keraguan bahwa hakikat yang punya kehidupan Allah, yang mengatur kehidupan itu Allah. Nggak bersama dengan suamiku asal aku bersama dengan asal Allah bersama denganku. Hasbi Allah. Ini yang sering dibilang-bilang. Hasbi Rabbi Jalallah. Kan itu ya. Tapi cuman dibaca-baca aja, hatinya nggak gitu. Hasbi Rabbi, cukuplah bagiku hanya Allah, Tuhan. Nggak ada yang lain bersama denganku, asal Allah bersama denganku cukup. Kenapa? Karena yang punya alam jagat raya itu Allah. Kalau Allah sudah bersama denganku, nggak ada yang sulit jika Allah berkehendak. Ibu lebih merasa tenang bersama suami atau bersama Allah? Ayo. Ketika di bapak pulangnya lambat sampai jam 2 belum pulang, di belakang kotak. Ya Allah, mati aku lama lagi, ya Allah. Ditelepon, Pak, cepat pulang, Pak. Di belakang. Iya, lagi di jalan. Bapaknya lari cepek limpul. Begitu dengar suara kereta bapak di depan rumah, tenang nggak? Hilang nggak ketakutannya? Loh, kok jadi sama bapak tenangnya, kok nggak sama Allah? Katanya hasbi Rabbi. Apanya hasbi Rabbi? Cukuplah Allah bagiku. Ternyata Allah sama kita pun masih takut kita. Ayo. Itu karena dhaiful iman, lemah kita iman kita masih. Baik. Kurang keyakinan. Udah kuat keyakinan Siti Hajar. Orang yang kuat keimanannya apa enggak diuji Allah? Ya tetap diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka cukup mengaku orang yang beriman, dibiarkan Allah begitu saja atas pengakuannya, padahal mereka enggak diuji. Ayat ini menyatakan jangan menyangka. Kalian yang beriman tuh jangan kalian sangka kalau kalian ngaku beriman enggak tak uji. Tak uji dulu supaya imannya itu
imitasi atau emas murni. Kalau kuningnya sama loh, Bu. Makanya Ibu jangan dulu apa namanya ya, kayak gimana gitu nengok orang masuk segini besar-besar. Ya Allah, kapan aku bisa punya kayak Ibu itu, Mas? Ya Allah, gede-gede segini-segini, Mas. Belum tahu, Nek, emas. Ada juga bukan emas, mainan. Apa itu? Imitasi ya? Awak pikir udah mas bilang keren baik ya Allah. Andai pucuku koyo pucu ede. Banyak mainan. Emas yang sebenarnya disimpan Bu di lemari, dia takut nanti dirampok. Maka perampok ketika yang itu, wah, ditarik. Dia santai aja, nah, ambil lah. Oh, tuh emas kok. Nah, gitu juga lah iman itu diuji seperti imitasi, seperti emas murni, diuji, digosok saya, kasih air rak saya, tengok berapa kadar emasnya. Kan emas ini imitasi katanya, tuan, diuji dulu emas apa enggak. Kalaupun emas, berapa kadar emas itu, kan gitu. Ibu lah yang lebih paham dari saya tuan. Nah, Allah juga ingin menguji iman kita, kayak imitasi atau emas murni. Lewat apa ujiannya? Ya segala macam lah di kehidupan kita ini. Siti Hajar imannya sudah luar biasa militan, tapi tetap diuji. Begitu air habis, anak pun nangis. Karena kalau nggak minum air susunya dari mana, Bu? Ada ya, kering ya. Ketika kering ya anaknya nangis. Lalu apakah Siti Hajar bilang gini, ya Allah, bukankah yang menyuruh supaya kami di sini itu Engkau, dan Kau yang menguasai alam semesta, bagimu membuat satu keajaiban bukan hal yang sulit. Ya Allah, tunjukkanlah keajaibanmu. Kau kuasa untuk mendatangkan air sekehendakmu ya Allah. Terus Siti Hajar diam aja nunggu, mana gitu. Enggak ya, dalam sejarah enggak gitu. Siti Hajar letakkan anak bayinya, dia pun naik ke bukit Sofa. Ngapain? Usaha apa? Nyari air. Tengok dari atas keliling. Kita kan kalau pandangan biar lepas nampak semuanya kan ke atas ya. Tengok, ada tanda-tanda air di sini. Oh, kali di Bukit Marwah sana. Wah, jalan ke Bukit Marwah. Tengok dari atas, nggak nampak air. Terus sampai di situ usahanya? Enggak. Tadi mungkin waktu ku tengok pertama nggak kelihatan. Barangkali setelah ku tengok yang kedua kalinya barangkali baru kelihatan. Balik lagi ke Sofa, nggak ada. Balik lagi ke Marwah. Itulah bolak-balik sampai 7 kali. Usaha apa yang dilakukan ini untuk mencari air? Karena air itu pada adatnya itu sumber kehidupan buat manusia. Orang kalau nggak minum mati ya. Maka usaha ya. Maka belakangan diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji disebut sa'i. Berawal dari usaha Siti Hajar mencari air. Cuman apakah yang dilakukan Siti Hajar itu berhasil jumpa air? Ternyata tidak. Setelah sampai ke Marwah, putaran yang ke-7, mendengar anak bayinya menangis. Dia ingin tahu seperti apa kondisi anakku. Ku tengok dululah anakku. Begitu nengok Nabi Ismail, tiba-tiba anak bayi kalau nangis kan kakinya merontah ya. Nek bahasa Inggrisnya kejol-kejol. Tumitnya itu yang menghempas-hempas ke padang pasir itu, tiba-tiba memunculkan air. Wah, kok dari sini dibikin Allah, alhamdulillah ya Allah. Kenapa kok Allah memunculkan air itu dari tumit kaki Nabi Ismail? Supaya logika pikiran kita mengatakan ini bukan usaha anakku karena dia masih bayi, mana ada anak bayi bisa memunculkan air. Dan tidak juga dari usaha Siti Hajar. Kenyataannya lah di sana lah di sini nggak jumpa air. Kenapa didesain Allah begitu? Apa rahasianya? Allah menginginkan supaya Siti Hajar tidak klaim, tidak punya andil, keakuannya supaya nggak muncul.
maka dibikin Allah dari anak-anaknya yang masih bayi. Sehingga Siti Hajar bersih, murni, betul-betul ngerasa ketika dapat air itu, ini semua adalah kebesaran Allah. Nggak nampak usaha dia. Coba kalau dia naik sana, naik sini, oh ini air. Terus kan bisa ngomong, orang banyak ngomong gini, ya memang Allah, tapi ya mesti diusahakan lah. Kalau nggak diusahakan mana bisa. Banyak nggak orang ngomong gitu? Nah, berarti masih ada keakuan dia dari usaha itu. Kita tebas habis itu, jangan dipandang. Usaha dibikin karena menjalankan perintah, tapi pandangan mata hati kita jangan melihat kepada usaha kita. Murni 100% totalitas kepada Allah. Jangan lihat usaha kita itu. Tapi diusahakan. Ya kalau bukan usaha kita, lantas ngapain kita usahakan? Menjalankan perintah. Nah, usaha dibikin menjalankan perintah, tapi jangan ditengok usaha kita itu ikut andil menyertai Allah dalam penciptaan. Dah, Allah itu esa. Esanya Allah mencakup pada zat, esanya Allah mencakup pada sifat-sifatnya, esa Allah mencakup pada af'al atau perbuatannya. Maksudnya apa? Tidak ada di situ fi'il selain fi'il Allah. Tidak ada penciptaan dari semua peristiwa yang terjadi di kehidupan kecuali hakikat yang menciptakan adalah Allah. Tak ada sang pencipta lain. Bersihkan itu dari hati. Makanya kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah satu maknanya, tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang tercipta kecuali hanya Allah yang menciptakan. Lalu usaha kita itu kita memandangnya seperti bayang-bayang. Nah, bayang-bayang. Betul bayang-bayang kan? Nampak nggak bayang-bayang itu? Bayang-bayang kita nampak nggak itu? Nampak bayang-bayang? Nampak. Berarti dia ada. Coba dipegang, ada. Nah, dia ada, tapi hakikatnya tidak ada. Begitulah kita mandang usaha kita. Ada kita bikin usaha itu, tapi hakikatnya bukan dia yang mencipta. Dan dia tidak menyertai dalam penciptaan yang diciptakan Allah. Kalau dia menyertai, seolah-olah Allah butuh bantuan dari usaha kita untuk terjadinya apa yang dikehendaki Allah. Berarti Allah lemah, butuh usaha kita baru bisa terjadi. Dah, makanya jangan ngomong, ya memang Allah, tapi ya mesti diusahakan ya. Kalau nggak diusahakan, potong kupingku kalau terjadi. Nanti terjadi, nggak mau dipotong kuping. Jangan ngomong gitu. Semua hakikatnya Allah, tapi kan kita disuruh Allah berusaha, makanya usahalah. Jangan gitu, yang betul ngomongnya. Memang Allah yang menjadikan, tapi kan kita disuruh Allah usaha. Ya kita usahakan menjalankan perintah, bukan usaha kita menyertai kuasa Allah dalam penciptaan. Awas itu, hati-hati, nanti bisa syirik. Jangan kita pikir syirik itu yang pergi ke hutan-hutan sana jumpai mak lampir. Enggak. Dalam penciptaan, kalau kita masih meyakinkan ada kekuatan lain yang menyertai kekuatan Allah dalam penciptaan, hati-hati, syirik itu mensyarikatkan Allah dalam penciptaan, walaupun itu usaha kita sendiri. Tebas habis itu, ya ada. Usaha hamba tidak memberi bekas. Maksudnya apa? Usaha hamba tak bisa mencipta, karena hakikat penciptaan itu milik Allah. Jangan diakui yang bukan punya kita. Nah, gimana Bu? Aduh, selama itu salah kapi Pak Ustaz. Ya betulin kalau salah. Kalau udah betul, alhamdulillah, pertahankan itu. Ini mulutnya zikirnya mantep sampai menggelegar langit, mencemur runtuh. Tapi dalam hati masih usaha kita juga. Iki enggak aku. Kalau tidak aku, mana bisa terjadi seperti ini? Karena aku yang banting tulang peras keringat, maka bisa begini. Bikin rumah ini, aku tulang punggung di sini. Aku katanya. Ya Allah nanti. Kalau semua aku, nah, awas itu, awas. Tapi waktu zikir,
Oh, mantap kali zikirnya. Tapi ternyata usaha dia menyertai kuasa Allah dalam penciptaan. Bisa bangun rumah, bisa beli kereta. Karena aku sombong. Emang Tuhan kita? Jangan disertakan kita. Usahakan aja menjalankan perintah. Jadi enak hidup ini, Bu. Berhasil yo, alhamdulillah. Nggak berhasil, oh berarti Allah belum berkehendak untuk menjadikannya. Udah gitu aja. Kenapa ya Allah kok belum berkehendak? Ada rahasia di balik itu. Karena setiap yang dibikin Allah pasti ada hikmah di dalamnya. Mungkin hari ini belum ditunjukkan Allah, nanti satu ketika barangkali. Kenapa ya? Padahal aku udah kepingin kalau punya kereta lah. Kok nggak punya kereta sampai hari ini? Kalau punya kereta nanti kakinya panjang, Bu. Terus nggak sopoh nang omah. Ngerti nggak bahasa Inggris? Nggak ngerti? Nggak betah di rumah, ada keluyuran aja. Nah, ambil aja hikmahnya gitu. Soalnya apa? Soalnya aku masih suka keluyuran. Mungkin ini salah satu hikmahnya nggak dikasih oleh kereta. Kereta kawan aja keluyuran kok, kereta sendiri. Nah, gitu aja. Cari yang baik, Bu, dalam hidup ini supaya kita nggak capek. Mikir yang positif-positif aja. Jangan mikir negatif, capek loh, Bu. Hidup itu udah capek. Jangan ditambah capek pikirannya lagi. Badan udah capek bekerja, pikirannya kalau bisa jangan capek. Supaya jangan capek apa? Menyikapi yang dikasih Allah positif. Kita lewat, ada orang ludah. Coba kalau negatif pikiran kita, sombong kali, aku lewat diludahi. Padahal dia nggak tahu kita lewat pas ngeludah. Awak udah negatif pikiran, terakhir kan udah sampai rumah udah kepala udah pening, udah puyeng. Kok gitu kali dia, sombong kali dia. Apa karena panjang kali ceritanya, Bu. Dah, terakhir nyuci piring, pecah-pecah piringnya, Bu. Kan rugi ya, Pak. Karena jengkel. Mikirin dia tadi ngeludah. Coba kalau kita pikirannya positif, umpama betul dia ngeludahi kita, tapi nggak kena, kita positif aja pikirannya. Oh, lagi ngeludah kali dia, ya udah. Lah, wong ngeludah kok awasin saya, Allah. Malah yang ngeludahi itu, ya, kok tenang aja deh ya, kok nggak marah deh tak ludahi. Dia yang malah kesal nengok kita. Udah santai aja hidup ini. Supaya tenang loh, Bu, hidup ini. Baik. Loh, kok panjang ke sana nih ceritanya. 8:30. Seginilah dulu ya, Bu. Mau ngisi wirid bisa. Ya, 8:30. Segitulah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.